warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalkan lagi ya, nama saya Julian Pusal Sambilani. Saya dari kelas 1 KPIC. Saya di sini kembali lagi akan menjelaskan sedikit ya tentang klasifikasi hadis ditinjau dari aspek bentuk, sumber, mengikat atau tidaknya. Baik, yang pertama yaitu klasifikasi hadis ditinjau dari aspek bentuk. Adapun jenis-jenisnya yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli adalah seluruh hadis yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Khusus bagi para ulama usul fikih, hadis qauli adalah seluruh perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara. Contoh hadis qauli adalah seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai status air laut. Berikut contoh hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri hawa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang air laut. Airnya adalah suci dan bangkainya adalah halal. Yang kedua yaitu hadis fi'li, yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah yang sifatnya dapat dijadikan contoh teladan, dalil untuk penetapan hukum syara atau pelaksanaan suatu ibadah. Umpamanya tata cara pelaksanaan ibadah sholat, haji, dan lainnya. Berikut ada hadis fi'li tentang cara pelaksanaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Jabir ibni Abdillah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu sawajjahat fa idza aradal faridata nazala fastaqbalal fiblata. Diriwayatkan dari Jabir yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas tunggangannya, kemana saja tunggangannya itu menghadap. Apabila beliau hendak melaksanakan sholat fardu, beliau turun dan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri adalah yaitu diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau dan hal tersebut diketahuinya. Ada kalanya dengan pernyataan persetujuan atau penilaian baik dari beliau dan ada kalanya pengingkaran dari beliau. Berikut ada contoh hadis takriri. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Ibni Umar qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a minal ahzabi la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidata fa adraka ba'duhumul asru fi tariqi faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha wa qala ba'duhum bal nusalli lam yarud minna dzalika fadukira lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annaf wahidam minhum. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang berkata, pada hari peperangan Ahzab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang pun melakukan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Maka sebagian sahabat melaksanakan sholat asar di perjalanan. Sebagian mereka berkata, kami tidak melakukan sholat sehingga kami sampai di perkampungan tersebut. Dan sebagian yang lain mengatakan, justru kami melakukan sholat pada waktunya karena beliau tidak memaksudkan yang demikian pada kami. Kemudian perbedaan pemahaman tersebut disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak menyalahkan siapapun di antara mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya yang keempat yaitu hadis sifati atau ahwali, yaitu hadis yang berupa hal ihwal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Ishaq qala sami'tul Bara'a yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqal laisa bitawilil baini wala bil qasir.
Diriwayatkan dari Abu Ishaq yang mendengar Al-Bara berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling tampan wajahnya, paling baik akhlaknya. Postur fisik beliau tidak tinggi dan juga tidak pendek. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terakhir atau yang kelima yaitu hadis hani, yaitu hadis yang berhubungan keinginan atau rencana yang akan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak terrealisasi. Contohnya keinginan beliau untuk berpuasa tanggal 9 Asyura. Berikut contoh hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Abbasin yaqulu hina soma nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura awa amrana bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yazmun tu'adimuhul yahudu wa nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-amul muqbilu sumna yaumat tasi'. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Abu Dawud. Menuju kedua dari klasifikasi hadis yang ditinjau dari aspek sumbernya. Yang pertama yaitu hadis qudsi. Ditinjau dari segi bahasa, kata qudsi dari kadusa, yakdusu, kudsan artinya suci atau bersih. Makna kata hadis qudsi artinya hadis yang suci. Contohnya ada hadis qudsi tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ishtadda ghadabi ala man dolamu man la yajidu lahu nasiran ghairi. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sangat murka kepada orang yang melakukan kezaliman atau menganiaya terhadap orang yang tidak ada pembelanya selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua yaitu hadis nabawi. Hadis nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, maupun ketetapan atau takrir beliau. Contoh hadis nabawi ada berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awati mustajabatu la syaqqa fihinna da'watul madlumi wa da'watu musafiri wa da'watul alwaladi ala walidih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak dilakukan lagi, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang berpergian, dan kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis nabawi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis marfu. Hadis marfu adalah setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain. Yang kedua dari hadis nabawi yaitu hadis mauquf, tapi dihukum marfu. Sahabat menginformasikan bahwa ia mengatakan atau melakukan sesuatu atau yang semisalnya. Yang pertama, jika ia menyadarkan kemasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka khabar tersebut dihukumi marfu. Misalnya perkataan Jabir radhiyallahu anhu, kami dulu melakukan azal di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jika tidak disandarkan masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya mauquf menurut jumhur. Misalnya perkataan Jabir, dulu jika kami naik, kami bertakbir, dan jika turun, kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Perkataan sahabat seperti kami diperintahkan begini, atau kami dilarang melakukan ini, atau termasuk sunnah adalah ini. Misalnya perkataan sebagai sahabat, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga dari hadis nabawi yaitu hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada murid sahabat atau tabi'in dan yang setelah mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, dan lain-lain.
Contohnya riwayat Imam Al-Bukhari di Sahihnya di awal bab imamah Al-Maftun wa Al-Mubtadi kitab Al-Azan, yaitu perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri tentang sholat di belakang seorang al-bina, yang artinya sholatlah dan dia yang akan mendapatkan dosa bina yang dia lakukan. Yang ketiga yaitu klasifikasi hadis ditinjau dari aspek melekat dan tidaknya. Yang pertama yaitu hadis khususiyah, yakni hadis yang khusus ditunjukkan bagi pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk umatnya. Contohnya adalah kebolehan beristri lebih dari 4 orang bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan larangan atas umatnya. Adapun ayat Al-Quran yang membahas Nabi, yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Yang kedua yaitu hadis risalah atau tasyriyah. Hadis risalah adalah hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisinya sebagai Rasul sehingga wajib ditaati, seperti hadis tentang berita-berita gaib, syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketentuan-ketentuan ibadah. Sifat dari hadis risalah ini adalah tetap atau sabit, tidak berubah-ubah. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu hadis wairu risalah. Hadis wairu risalah adalah hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisinya sebagai manusia biasa, sehingga boleh tidak diikuti, seperti hadis tentang pengobatan atau kedokteran medis, ilmu tentang pertanian, segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan kebiasaan sehari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan atau kemaslahatan yang sifatnya parsial atau temporal. Sifat dari hadis risalah ini adalah berubah-ubah atau mutahawwid, bersifat lokal, temporal, dan kondisional. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.